Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Eka Setiawati. Saya dari kelas 1A Kesehatan Masyarakat. NIM saya 20 10 40 50 05 13. Video saya kali ini akan membahas tentang teori terjadinya penyakit dan tahapan perkembangan penyakit. Adapun tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen Ibu Frida Kasumawati SKM MKes, mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Stikes Karisma Persada, Tangerang Selatan. Sebelum kita membahas tentang teori terjadinya penyakit dan tahapan perkembangan penyakit, kita harus tahu dong, apa sih definisi dari penyakit itu? Penyakit adalah suatu keadaan di mana terjadi gangguan pada bentuk dan fungsi tubuh sehingga berada dalam keadaan yang tidak normal atau bisa dikatakan sakit. Teori perkembangan penyakit ada 7. Yang pertama ada teori kontagion. Menurut teori ini, suatu penyakit disebabkan oleh interaksi antara satu orang dengan orang lain. Teori ini dikembangkan berdasarkan situasi penyakit pada saat itu. Yang kedua ada teori Hippocrates. Menurut teori ini, penyebab suatu penyakit berasal dari alam seperti cuaca dan lingkungan. Yang ketiga ada teori humoral. Menurut teori ini, suatu penyakit disebabkan oleh gangguan keseimbangan cairan tubuh. Jika terjadi ketidakseimbangan cairan tubuh, maka akan timbul suatu penyakit. Yang keempat ada teori miasma atau miasmatik. Menurut teori ini, suatu penyakit disebabkan oleh sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati dan mengalami pembusukan, sehingga udara dan lingkungan menjadi kotor. Yang kelima ada teori pandemik. Menurut teori ini, penyebab suatu penyakit dihubungkan dengan cuaca dan geografis, juga disebabkan oleh zat organik lingkungan sebagai pembawa penyakit. Yang keenam ada teori jasad-renik. Menurut teori ini, suatu penyakit disebabkan oleh mikroorganisme dan juga kuman yang dianggap sebagai penyebab utama. Teori ini berkembang setelah ditemukannya mikroskop. Yang ketujuh ada teori ekologi lingkungan. Menurut teori ini, suatu penyakit disebabkan oleh interaksi antara manusia dengan faktor pembawa penyakit di lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis penyakit. Jenis-jenis penyakit ada 3. Yang pertama adalah penyakit menular, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kuman. Contohnya adalah penyakit antraks, malaria, TBC, dan DBD. Yang kedua ada penyakit tidak menular. Penyakit ini tidak disebabkan oleh kuman tetapi disebabkan oleh masalah pada fisiologis atau metabolisme pada jaringan tubuh. Contohnya penyakit batuk, sariawan, sakit perut, gangguan pencernaan, dan lain-lain. Yang ketiga ada penyakit kronis, yaitu penyakit yang berlangsung sangat lama. Contohnya penyakit AIDS dan kanker. Selanjutnya kita akan membahas tahap perkembangan penyakit. Tahap perkembangan penyakit ada 5. Yang pertama, tahap pre-pathogenesis atau stage of susceptibility. Pada tahap ini, daya tahan tubuh host masih kuat, penyakit belum ditemukan, dan host belum sakit. Yang kedua ada tahap inkubasi atau stage of symptomatic disease. Pada tahap ini, penyakit mulai masuk ke tubuh dan muncul gejala pertama. Gejala tiap penyakit berbeda-beda. Pada tahap ini, host masih belum merasakan sakit. Namun, jika daya tahan tubuh lemah, penyakit akan semakin hebat dan gejala lainnya akan muncul. Yang ketiga, ada tahap penyakit dini atau stage of clinical disease. Pada tahap ini, host mulai merasa sakit tapi masih bersifat ringan. Penderita masih dapat melakukan pekerjaan dan metode pengobatan dapat dengan berobat jalan. Namun hal ini dapat mendatangkan masalah yang lebih besar, yaitu jika penyakit semakin parah, maka biaya pengobatan akan semakin mahal. Dan jika penyakit yang diderita adalah jenis penyakit menular, maka dapat menularkan ke masyarakat luas dan dapat menimbulkan suatu wabah. Yang keempat ada tahap penyakit lanjut. Pada tahap ini, penyakit semakin parah dan penderita tidak dapat melakukan pekerjaan. Metode pengobatan sudah harus memerlukan perawatan atau bed rest di rumah sakit. Yang kelima ada tahap akhir penyakit. Pada tahap ini, perjalanan penyakit sudah berakhir dengan 5 keadaan. Yang pertama, sehat sempurna. Yang kedua, sehat dengan cacat. Yang ketiga, carrier atau pembawa penyakit tapi tidak jatuh sakit. Yang keempat ada kronis. Dan yang kelima, meninggal dunia.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.